Satu problem di Jawa Barat adalah banyaknya anak-anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah menurut kaidah undang-undang pokok pernikahan, tetapi lahir juga dari pernikahan ke pernikahan yang menurut kaidah agama dianggap menjadi halal. Yang menjadi problem adalah banyak sekali di desa-desa masih dilakukan oleh para tokoh atau orang tua yang menikahkan anaknya tanpa surat nikah yang memadai. Untuk itu diperlukan sanksi yang diberikan oleh negara pada mereka. Pernikahan yang sah menurut syariat agama, terutama agama Islam, dilindungi undang-undang. Karena kita memegang teguh Undang-Undang Dasar 45, yang mana setiap agama boleh melaksanakan ajarannya masing-masing dan dilindungi oleh negara. Dan juga tertuang di dalam UU Perkawinan bahwa pernikahan yang sah menurut agama masing-masing sesuai ajarannya, itu dibolehkan. Yang jadi pertanyaan, kenapa Deddy Mulyadi begitu ingin memberi sanksi kepada orang yang melaksanakan pernikahan yang sah secara syariat agama Islam terutama? Padahal di antara hikmahnya adalah ketika terjadi darurat antara pemuda-pemudi atau antara janda duda yang sangat dibutuhkan pernikahan dengan mendesak, sudah barang tentu pernikahan yang sesuai syariat Islam walaupun belum dicatat di kantor urusan agama itu bisa menjadi solusi pertama sebelum nantinya didaftarkan dan legal secara negara. Adapun hukum pernikahan yang kita ketahui dimulai dari adanya wali, adanya dua saksi, adanya ijab kabul, adanya mas kawin atau mahar, adanya mempelai kedua pengantin. Yang mana ketika lengkap rukun tersebut dan syarat-syaratnya sudah bisa dilaksanakan meskipun belum dicatat di kantor urusan agama. Seharusnya sosok seorang pemimpin mengayomi seluruh agama dengan ajarannya masing-masing, terutama agamanya sendiri, agama Islam. Yang patut dipertanyakan, kenapa seorang Deddy Mulyadi begitu ketakutan dengan pernikahan yang kita kenal dengan pernikahan sirriyah atau pernikahan sirri, pernikahan yang sebetulnya sah secara agama walaupun belum dicatat oleh kantor urusan agama. Sehingga sangat wajar kalau masyarakat menanyakan kembali apa sebetulnya agama Deddy Mulyadi, karena begitu fobia tentang syariat agama Islam, terutama di dalam akdun nikah, akad pernikahan. Dan yang terutama untuk melindungi pula dari perzinahan yang begitu marak di Jawa Barat ini. Bila kita melihat data yang dilansir di dalam media-media ternama semisal kompas.com, di situ dimuat suatu berita fakta bahwa separuh gadis Jabodetabek tidak lagi perawan. Dan jpnn.com, di situ pun dimuat berita bahwa kisaran 62% remaja Jawa Barat tidak perawan. Pernikahan sesuai syariat agama sebetulnya menjadi solusi, karena asalkan sudah baligh, Islam memandang sah pernikahannya. Adapun dicatat di kantor urusan agama, nah tentu itu tinggal menunggu usianya sampai sesuai ketentuan yang telah ditentukan di kantor urusan agama. Ini sekurang-kurangnya 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki. Bahkan kalau kita melihat situs lain, situs wartakortalife.com, di situ dimuat sepanjang tahun 2023 tidak kurang dari 86.900 janda baru di Jawa Barat. Sudah barang tentu pernikahan yang sah berdasarkan syariat Islam menjadi solusi yang penting. Adapun pencatatan di kantor urusan agama hanya untuk pencatatan sebagai legal standing saja, bahwa pernikahan tersebut dinyatakan legal secara negara. Harusnya sosok seorang pemimpin memberikan tendensi bukan kepada orang-orang yang menikah sah secara agama Islam terutama atau secara agamanya masing-masing, tetapi arah penekanan seorang calon pemimpin adalah memberikan sanksi pada mereka-mereka yang melangsungkan seks bebas, prostitusi, LGBT, dan seterusnya. Karena disitulah titik penyakitnya. Fa insya Allah, kalau kita melaksanakan syariat agama Allah, terutama pernikahan, sebagai solusi untuk menjadi benteng perzinahan untuk generasi muda terutama, atau para janda duda yang sebetulnya bisa menikah dengan jalur syariat, pernikahan ini menjadi bingkai nafsu hayawaniyah yang ada pada manusia yang bisa dibingkai oleh syariat agama kita, agama Islam, melalui jalur pernikahan, sehingga nafsunya tidak binal, nafsu syahwatnya bisa terarahkan dengan baik, tidak
mengotori tanah Pasundan secara khususnya Jawa Barat atau Indonesia secara umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.